Hai guys, assalamualaikum. Ini channel pertama aku ya. Perkenalkan, nama aku Almira. Pantengin terus ya channel aku. Aku nggak terlalu berapa paham sih masalah YouTube atau mau jadi YouTubers gitu ya. Tapi mungkin aku akan lebih sharing mengenai perempuan atau mengenai wanita gitu aja kali ya. Lebih gimana ya, lebih ngena kayaknya ya, lebih gampang kalau untuk teori masalah kewanitaan kayak gitu. Agak grogi nih guys, aku ngomongnya agak cepet juga ya, belepotan. Oke. Aku udah hamil sih, ini aku lagi hamil. Jadi maksud aku mau nge-share nih masalah kehamilan. Ini kan aku udah yang keempat kalinya. Jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah, bersyukur banget aku bisa melewati segala rintangan masa-masa kehamilan. Nah, biasanya tuh wanita yang lagi hamil anak pertama pasti bingung tuh apa aja yang mesti dilakuin, apa aja yang mesti dirasain gitu kan. Biasanya sih kalau di trimester pertama itu yang kita rasain itu kayak ada yang ngerasa mual, ada yang ngerasa capek banget, ada yang ngerasa lelah banget, bahkan ada yang ngerasa kayak masuk angin tapi nggak masuk angin, kayak gitu. Pokoknya itu serba cerewet lah. Ya banyak hal sih ya kalau yang dibahas di sini, karena kan setiap wanita itu nggak sama yang dirasain. Kalau dari pengalaman aku pribadi, jadi anak pertama aku sampai anak yang ketiga, anak pertama, kedua, ketiga itu jenis kelaminnya perempuan, yang katanya kalau anak perempuan itu ngalamin morning sickness-nya itu kayak lebih parah gitu. Tapi alhamdulillah selama aku trimester pertama aku bisa melaluinya. Ya emang sih agak berat ya, rasanya itu kayak beban gitu. Mau ngerjain pekerjaan, dulu itu aku masih kerja ya guys, jadi mau kerja itu kayak orang males gitu, karena kan merasa mual kayak gitu ya kan, jadinya agak repot. Tadi sampai mana guys, maaf ya agak keputus tadi. Jadi di trimester pertama itu yang aku alamin adalah ngerasa mual kaget banget, ngerasa nggak bertenaga, iya bener-bener kayak orang yang butuh vitamin gitu. Nah, di awal kehamilan dulu aku bener-bener nggak bisa gitu, adaptasi itu kayak susah banget. Jadi hawanya tiap hari tuh bawaannya pengen nangis mulu. Tapi alhamdulillah setelah sekian banyak pengalaman, nah ini kehamilan yang keempat, emang nggak ngerasa mual kayak yang pertama, kedua, ketiga. Cuma setiap kali ngerasa bau apa gitu, mual. Ngerasa apa yang nggak dirasa nyaman, mual. Kayak gitu-gitu aja sih, nggak terlalu parah. Jadi buat calon ibu muda, calon wanita yang mau menghadapi proses kehamilan atau mau program hamil, nggak usah khawatir dengan masalah yang akan dialami nantinya, karena semua wanita pasti akan ngerasain hal yang sama kayak gitu. Kalau tips dari aku pada saat mual ya aku coba mencari suasana yang emang bikin nyaman, cari suasana yang emang ngebikin gimana sih supaya nggak terlalu mual kayak gitu, menguranginya itu pelan-pelan. Jadi misalkan aku kayaknya kepingin makan manis deh kayak gitu, misalkan coba makan manis ternyata masih mual, oh salah nih kayaknya kayak gitu, oh kayak cobanya aku rebahan deh. Nanti suatu saat kita akan nemuin kok, dan masalah itu nggak akan lama, karena kan biasanya sih terjadinya di trimester pertama, tapi ada juga yang sampai trimester akhir, dan itu yang paling parah banget, susah banget, kasihan juga sih, sampai kadang yang orang rasain itu sampai nggak bisa makan,
setiap kali makan itu mual, muntah. Tapi menurut aku tuh nggak semuanya kok kayak gitu. Jadi aku selalu nyediain makanan yang kayak gimana sih supaya nggak mual. Misalkan aku kepengen makan yang aroma jahe gitu, coba aja semuanya. Kadang nih ya, aku nggak suka makan sesuatu, tapi pada saat kehamilan aku jadi makan yang nggak aku sukain gitu. Contoh kecilnya nih ya, aku ini kan nggak terlalu suka makan yang manis kayak gitu. Nah, karena kehamilan keempat ini rasanya yang asin-asin itu bikin mual gitu, jadi ya bawaannya pengen makan yang manis. Akhirnya aku nyemil coklat tiap malam sebelum tidur, itu nyemil coklat. Jadi pas bangun pagi tuh rasanya enteng kayak gitu guys. Kayak gitu ibu-ibu. Ya walaupun banyak ngocehnya, ini akan masih belajar. Kasih saran dan tips dong. Apa nih yang harus aku ceritain di sini? Banyak hal sih, nanti akan aku ceritain masalah kayak mitos atau apa deh semuanya. Karena jujur aja kalau aku pribadi tipe kalau orangnya nggak terlalu ngurusin omongan orang. Contoh kecilnya, nanti kamu kalau hamil kayak gini kan. Jujur aku nggak terlalu perhatikan masalah itu guys. Karena apa? Karena suami aku tuh ngajarinnya gini, kamu harus yakin kalau kamu bisa hamil dalam kondisi anak kamu dan kamu sendiri sehat. Kamu harus punya positive thinking, kamu harus punya sugesti yang baik. Jadinya kita nggak stres sendiri mikirin kehamilan kita karena omongan orang. Misalkan kita dilarang ini, dilarang itu, makan ini, makan itu, dilarang semuanya. Dan aku pernah nih ya guys, ngalamin kehamilan anak pertamanya. Namanya yang hamil anak pertama kan pasti kayak gitu ya, ada aja orang tua yang selalu ngatain, kamu jangan makan ini, nanti kayak gini loh, nanti keguguran loh, nanti bikin penyumbatan loh, nanti bikin kakimu bengkak loh, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih jujur aja nggak pernah sih ya guys ngedengerin yang terlalu gimana, paling iya gitu aja untuk menghindari pertengkaran kayak gitu ya kan. Nah, tapi untuk saya sendiri, dari pengalaman anak pertama sampai anak terakhir ini ya, sampai yang anak keempat, saya ngerasain kehamilanku itu gak ada pantangan. Alhamdulillah ya, wa syukurillah, aku benar-benar bersyukur. Saya ngerasa lahiran juga lancar, normal. Karena itu tadi, sugesti yang positif itu penting gitu ya kan. Sugesti positif yang penting, pemikiran dan aura, pemikiran kita itu juga harus sehat kayak gitu ya kan. Terus aku juga sering gitu dulu itu tanya-tanya sama dokter. Kebetulan waktu itu kan aku tinggal di Bali, saya lupa deh nama dokternya itu siapa. Dia tuh laki-laki. I'm not comfort kalau untuk melahirkan, dokternya laki-laki. Tapi kalau untuk konsultasi, entah kenapa aku ngerasanya selalu nyamannya tuh yang laki gitu, karena cara penjelasannya dia itu lebih detail. Kemudian setiap kali ada keluhan apa untuk buminya itu selalu ditanyakan, dan selalu dijelasin dengan sedetail-detailnya. Jadi dari pengalaman itu yang bikin aku selalu suka kalau konsultasi itu dokternya cowok kayak gitu. Nah, di waktu itu aku tanya nih sama dokter spesialis SPOG yang ada di Bali. Waktu itu aku masih jadi karyawan guys, jadi SPG kan kerja kalau pagi sampai sore, kadang siang sampai malam lah. Pas jadwal aku bisa untuk kontrol, aku tanya ada keluhan apa bu, kayak gitu kan. Terus aku jawab nih, dok saya tuh nggak ada keluhan apa-apa ya, paling seperti ibu hamil biasanya. Cuman aku ngerasanya kayak pengen makan ini tuh, aku ngerasa pengen gitu dok, makan ini, makan itu,
pengen es ini, pengen es itu, tapi nanti aku takut kayak apa, kelebihan, nanti keguguran atau apa gitu Dok, ini kan pengalaman pertama, kayak gitu ya kan, aku tanyanya tuh seperti itu guys. Terus dokternya tuh dengan santainya dia menjelaskan, untuk apa ibu mengkhawatirkan masalah itu, kalau pengen makan ya makan aja, tapi porsinya yang sewajarnya, dia bilang gitu aja guys. Dokternya itu enak banget jelasannya. Abis gitu dia bilang gini, kalau memang ini sudah waktunya jadi anak ibu, maksudnya rezeki ibu, ya pasti dia akan makin tumbuh sehat. Kalau untuk masalah makanan, untuk masalah kehamilan pada ibu dari trimester pertama atau trimester sampai terakhir itu sebenarnya nggak ada halangan Bu, hanya saja memang ada porsi tertentu yang nggak dibolehkan terlalu berlebihan. Misalkan minum es Bu, contohnya nih, minum es itu ibu kalau minum es biasa, air putih biasa aja nggak ada masalah. Tapi kalau ibu sering-sering minum es dengan apa, kandungan gulanya yang lebih banyak, misalkan es sirup tiap hari, nah itu nggak bagus Bu. Karena apa? Karena bisa bikin bayinya besar di dalam. Itu juga bisa membuat penyakit kayak diabetes seperti itu. Jadi sebetulnya ya guys, kita tuh nggak ada larangan loh untuk masalah makan tuh kan. Sebenarnya kita tuh boleh loh makan apa aja. Aku dulu tuh tanya kayak gitu tuh, akhirnya aku makan durian guys, makan nanas, makan semangka, makan apa aja yang katanya orang tua itu dilarang, tapi akhirnya aku makan. Anakku sehat semua guys, sumpah deh, percaya deh sama gue. Udah ya, gitu aja. Nanti lain kali aku ceritain lagi deh apa aja, kasih saran, kritikan dong, apa aja sih yang perlu aku bahas di kehamilan trimester pertama dulu aja ya. Nanti kalau kan kebetulan nih aku trimester pertama nih, jadi sekaligus aku bisa ngerasain, aku bisa inget apa nih yang aku rasain sekarang, sekaligus kita sharing-sharing bareng aja. Oke, makasih sayangku, semoga kalian suka ya sama apa yang aku ceritain, semoga nggak terlalu kecepetan. Ya biasalah, pertama kali pasti agak grogi. Bye bye sayangku, assalamualaikum.